Di video kali ini, kita akan membahas identitas manusia menurut Sigmund Freud. Konsep identitas manusia Sigmund Freud berawal dari wacana populer khususnya tentang konsep manusia. Yang pertama, materialisme. Materialisme menganggap bahwa manusia hanya terdiri dari daging tanpa adanya jiwa dan tidak mempunyai otoritas terhadap dirinya sendiri karena dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Pandangan materialisme ini tentunya menafikan bahwa manusia juga mempunyai kesadaran yang mampu membawanya pada kondisi ada atau yang eksisten. Kedua, idealisme. Paham ini menganggap bahwa manusia secara substansi adalah idenya atau berpikir, sehingga manusia tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya, akan tetapi dikendalikan oleh jiwa untuk menganggapi apa yang dinamakan nilai-nilai pribadinya dan norma-norma atau hukum-hukum masyarakat dan agama. Kedua pandangan ini memiliki kesamaan, di antaranya manusia menjadi tidak bebas, yaitu karena masih dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar maupun di dalam dirinya. Wacana tersebut yang mengantarkan tentang gagasan Freud mengenai identitas manusia yang terjalin dengan gagasannya tentang psikoanalisa, sehingga Freud mampu merobohkan konsep wacana tentang manusia yang telah dibangun oleh modernitas. Bagi Freud, kehidupan psikis manusia dapat digambarkan seperti bongkahan es yang sebagian besar berada di dasar laut dan tidak dapat terlihat oleh panca indera. Tetapi, tahap tak sadar ini tetap aktif dan dengan cara apapun terintegrasi dalam kehidupan psikis manusia secara konkret. Ia menganggap penentu otonomi manusia bukan pada kesadarannya, tetapi oleh ketidaksadarannya, digugat baliklah manusia sebagai subjek. Ketidaksadaran ini berkuasa dan kegiatan sadar bersifat mengikuti. Dengan memahami ketidaksadaran secara mendalam, manusia dapat mengenal fitrah batinnya. Kemudian, Freud membangun konsep kehidupan jiwa manusia memiliki 3 tingkatan kesadaran, yaitu sadar atau conscious, kemudian prasadar atau preconscious, dan tak sadar atau unconscious. Sadar atau conscious merupakan tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati setiap saat. Isi daerah sadar itu hasil proses penyaringan yang diatur oleh stimulus. Isi kesadaran hanya bertahan dalam waktu singkat dan segera tertekan ke arah prasadar atau preconscious dan tak sadar atau unconscious. Prasadar atau preconscious merupakan tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi prasadar berasal dari conscious dan unconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari kemudian tidak dicermati akan ditekan di daerah prasadar. Di sisi lain, daerah tak sadar dapat muncul di daerah prasadar. Tak sadar atau unconscious merupakan bagian yang paling dalam dan paling penting. Ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, melainkan kenyataan empirik. Ketidaksadaran berisi insting, impuls, drives yang dibawa dari lahir, dan pengalaman traumatik yang ditekan oleh kesadaran pindah ke daerah tak sadar. Isi tak sadar memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam tingkah laku sangat kuat, namun tidak disadari. Setelah memperkenalkan teori tentang konflik kejiwaan dengan unsur kesadaran tersebut, baru Sigmund Freud memperkenalkan struktur lain, yaitu teori instansi identitas. Teori ini ditemukan Freud sesudah teori tentang naluri seksual ditemukan, dan teori ini dirintis tahun 1915. Instansi identitas mencakup superego, ego, dan ide. Khusus ego sudah dibahas sebelum tahun 1915, namun tanpa menghubungkan dengan ide dan superego.
Yang pertama, ide. Ide adalah sifat bawaan manusia sejak lahir. Sebagai sistem, ia mempunyai fungsi untuk menunaikan prinsip-prinsip kehidupan secara menyeluruh, atau dikenal dengan dorongan naluriah. Ide adalah aspek biologis yang merupakan sistem original di dalam kepribadian. Freud memberi istilah sebagai realitas psikis yang sebenar-benarnya. Karena ide merupakan perasaan dalam diri individu atau perasaan subjektif dari manusia dan tidak mempunyai hubungan dengan kehidupan dunia yang bersifat objektif. Ide ini berisikan sifat-sifat yang ada atau bawaan sejak lahir, termasuk insting sebagai energi psikis yang menggerakkan ego dan superego. Kedua, ego. Setelah manusia berhubungan dengan lingkungannya, timbullah ego yang berkedudukan sebagai bagian dari sistem atau struktur kepribadian individu. Ego merupakan aspek psikologis daripada kepribadian dan timbul karena kebutuhan organisme untuk dapat berhubungan secara baik dengan dunia nyata. Sebagai contoh, orang yang lapar membutuhkan makan untuk menghilangkan ketegangan yang ada dalam dirinya. Ini berarti bahwa organisme harus dapat membedakan antara hayalan dan hayalan tentang makanan. Ego ini berfungsi untuk menyalurkan dorongan-dorongan ide ke alam nyata. Segala bentuk dorongan naluri dari ide hanya dapat direalisasikan dalam bentuk nyata melalui bantuan ego yang mengandung prinsip kesadaran. Perbedaan antara ide dan ego terletak pada kenyataan dan tidak nyata. Karena ide hanya mengenal kenyataan subjektif, jiwa, atau dunia batin sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan ego membedakan antara sesuatu yang dapat atau terdapat dalam dunia luar atau dunia objektif. Tugas ego adalah mengatur penyesuaian antara dorongan, keinginan, dengan tuntunan realitas atau norma sosial yang berlaku dengan jalan mengendalikan konflik atau masalah yang tercipta dari dorongan yang berusaha mencari pemuasnya. Fungsi ego adalah mencoba memperingatkan tindakan-tindakan ide yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terdapat dalam masyarakat, agar dijauhi atau ditinggalkan. Ego mencoba menetralisir keinginan-keinginan ide yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ketiga, superego. Superego merupakan salah satu unsur moral dan keadilan dalam kehidupan manusia. Struktur kepribadian superego adalah hasil perkenalannya dengan norma sosial budaya, sehingga erat hubungannya dengan moralitas dan kebutuhan-kebutuhan rohaniah. Dalam struktur kepribadian superego, termasuk aspek sosiologis kepribadian sebagai wujud internal dari nilai-nilai tradisional serta nilai-nilai kemasyarakatan. Sebagai contoh, sebagaimana hal ini diajarkan orang tua kepada anak-anaknya dengan berbagai perintah dan larangan yang harus dilakukan oleh individu dalam hidupnya. Superego lebih tertuju ke arah kesempurnaan daripada kesenangan hidup. Selain itu, superego dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian yang mempunyai fungsi pokok dalam menentukan baik dan buruk, sehingga individu menjunjung tinggi moralitas masyarakat. Tujuan superego adalah membawa individu ke arah kesempurnaan sesuai dengan pertimbangan keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat.